pengertian e-raport kurikulum merdeka tersebut, yaitu sebuah sistem aplikasi manajemen pelaporan hasil belajar. Ini dapat berbasis web, yang merupakan opsi alat bantu dan dapat mengubah pola kerja guru dari pola manual ke pola digital yang terintegrasi ke Dapodik serta dikembangkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka dan panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta mudah digunakan. Dari batasan pengertian ini ada beberapa frasa yang saya blok dengan warna merah, yang mana itu nanti akan kita singgung dalam slide berikutnya. Untuk pengembangan aplikasi e-raport yang kami mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan e-raport tersebut. Yang pertama adalah efektif dan efisien. Artinya, aplikasi ini dikembangkan dengan menu yang sederhana, mudah dipahami dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak menyulitkan guru dengan urusan administrasi hanya karena menginput satu nilai saja tapi mereka direpotkan. Dan ini kita pastikan aplikasi yang dibuat ini berdasarkan hasil uji coba baik secara internal dan eksternal yang insya Allah memenuhi prinsip efektif dan efisien. Karena sasaran uji coba kami bukan hanya mereka guru-guru yang ahli dalam IT, tetapi juga mereka yang memang tidak hidup pada zaman dulu, itu tidak familiar dengan IT, atau istilah kita agak sedikit gaptek, tetapi faktanya dari hasil uji coba kemarin semua mengatakan sangat praktis dan mudah. Kemudian aplikasi e-raport yang kita kembangkan ini valid. Pengertian valid di sini adalah menggunakan data terkini yang menggambarkan kondisi peserta didik yang bersumber dari data pokok pendidikan. Nah, Bapak Ibu, agak berbeda dengan aplikasi e-raport yang kita kembangkan selama ini, yang mana data Dapodik yang digunakan ini langsung dari database Dapodik. Nah, validitas data yang diakses oleh sekolah ini mengacu pada data yang disajikan dalam web service yang disediakan oleh tim Dapodik. Jadi, kalau ada datanya yang tidak sesuai, berarti sekolah belum melakukan update, sehingga data yang disajikan pada web service tidak sesuai dengan kondisi real atau terkini di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian mudah dikelola, yaitu terdapat pembagian peran user untuk memudahkan dalam menginput dan mengorganisasikan nilai. Di sini kita membagi peran ini hanya pada guru serta siswa, admin, guru serta siswa. Nanti lebih detail akan dijabarkan oleh Pak Pasek selaku tim pengembang dan disimulasikan oleh Pak Nurul selaku salah satu pengguna dari satuan pendidikan. Nah, guru bagaimana Bu? Guru itu kan ada wali kelas, ada koordinator proyek, ada guru mapel, dan seterusnya. Jangan khawatir untuk peran user yang guru akan merefer ke data Dapodik. Apabila di Dapodik ternyata Bapak Ibu guru sekaligus selain sebagai guru mapel, kalau untuk SMP dan SMA, dan juga SMK, selain sebagai guru mapel juga wali kelas, maka nanti akan terbaca di aplikasi sebagai guru mapel serta wali kelas. Dan hak akses untuk dapat memanfaatkan aplikasi e-raport tersebut juga akan sesuai dengan peran Bapak Ibu. Kalau SD tentu perannya sebagai wali kelas karena tidak ada guru mapel. Jadi kembali lagi, user di sini berdasarkan mapping tendik yang ada di Dapodik. Kemudian prinsip berikutnya adalah informatif. Artinya menampilkan nilai dan deskripsi yang menerangkan tujuan pembelajaran yang sudah tercapai atau tujuan yang masih belum tercapai atau perlu pendampingan pada masing-masing mata pelajaran. Nanti lebih lanjut kita akan menyinggung atau mengingatkan kembali terkait prinsip informatif yang dimaksud. Kemudian berkelanjutan. Nilai e-raport ini bisa digunakan secara berkelanjutan.
tidak terputus pada saat pergantian semester atau perubahan versi. Ya, jadi untuk semester berikutnya akan tetap dapat diakses, tetap dapat dilihat, tetapi tentu jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu melakukan backup untuk kemudian dapat direstore kembali di aplikasi e-Rapor. Kemudian bersifat prinsip berikutnya adalah integratif, yaitu mengelola rapor intrakurikuler dan rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam satu perangkat. Jadi tidak ada aplikasi e-Rapor untuk akademik, tidak ada untuk proyek. Semuanya dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka untuk masing-masing jenjang. Kemudian terenkripsi dan aman. Ya, terenkripsi dan aman. Artinya data yang ada di aplikasi tersebut terdistribusi, terlindungi datanya dan terdistribusi serta dikelola, terutama data-data profil peserta didik. Kami dari masing-masing direktorat juga mengintegrasikan aplikasi software IonCap, nanti lebih teknis mungkin Pak Pasek yang akan menjelaskan. IonCap yang versi terkini yang gunanya adalah mengenkripsi data sehingga bisa memitigasi apabila ada pihak-pihak yang akan menyalahgunakan data pada e-Rapor di masing-masing jenjang tersebut. Kemudian prinsip transparan, artinya prosedur dan kriteria e-Rapor ini terbuka, dapat diketahui oleh semua stakeholder yang terkait. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan, serta kompatibel, di mana e-Rapor ini dapat diakses dan dimanfaatkan dengan berbagai jenis perangkat. Apakah itu desktop, laptop, ya, tablet ataupun handphone, itu semua dapat dimanfaatkan berbagai device tersebut untuk mengakses rapor pendidikan. Selanjutnya, selain prinsip pengembangan, next. Prinsip berikutnya adalah prinsip penggunaan e-Rapor. Prinsip pertama yaitu opsional. Tadi Pak Aswin selaku PLT Dirjen PMPK dan sekaligus supervisor untuk implementasi kurikulum Merdeka sudah menyinggung terkait prinsip ini. Opsional dan sejalan dengan batasan pengertian aplikasi e-Rapor, ini sifatnya adalah pilihan. Jadi e-Rapor ini menjadi perangkat yang tujuannya adalah membantu dalam manajemen penilaian di satuan pendidikan dengan memanfaatkan yang disediakan. Bisa dipilih sebagai alat bantu serta bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan. Tetapi secara minimal kita sudah fasilitasi di dalam aplikasi e-Rapor tersebut. Jadi opsi, pilihan ya. Kemudian sederhana prinsip penggunaannya ini. Jadi hanya menginputkan satu nilai akhir dari proses pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan oleh guru pada satuan pendidikan masing-masing. Tetapi di dalam prosesnya tentu Bapak Ibu harus memenuhi prinsip-prinsip, kaidah-kaidah di dalam penilaian baik secara formatif maupun sumatif. Nanti kami akan mengajak Bapak Ibu untuk merecall kembali pemahaman terkait dengan bagaimana melaksanakan penilaian pada kurikulum Merdeka. Kemudian integritas. Ya, walaupun nilai yang diinput ini hanya satu nilai akhir, tapi proses asesmen tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas guru dalam melaksanakan asesmen. Jangan kita berpikir, enak nih e-Rapor sekarang, hanya masukkan nilai, bagaimana perencanaan penilaian tidak terekam. Ya, kita pokoknya yang penting ada nilai yang dimasukkan. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, karena sangat penting nanti pada saat orang tua murid bertanya terkait validitas dan kualitas nilai capaian hasil belajar siswa itu mengapa demikian, maka Bapak Ibu harus dapat menjelaskan secara komprehensif serta memberikan bukti-bukti dari rangkaian proses asesmen baik secara formatif maupun sumatif. Kemudian prinsip berikutnya adalah akuntabel.
di mana nilai yang diinput harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, judgment dari masing-masing guru. Karena sejatinya gurulah yang tahu apa yang diajarkan, bagaimana cara mengukur, dan seperti apa capaian, kriteria, dan indikator yang sudah dicapai siswa di dalam proses asesmen tersebut berdasarkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh masing-masing guru. Selanjutnya, pada aplikasi e-raport, beberapa hal yang diinformasikan. Yang pertama terkait dengan peran, kemudian muatan, serta unduh. Peran di sini tadi sudah saya sampaikan adalah peran dari admin, serta guru dan wali kelas. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Pak Pasek terkait peran dan tugas dari administrator aplikasi e-raport, kemudian peran dan tugas guru dan wali kelas sesuai dengan mapping tendik yang ada di Dapodik. Kemudian muatan pada aplikasi e-raport di sini mencakup intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta unduh dan helpdesk. Di sini Bapak Ibu dapat mengunduh aplikasi pada website ataupun sosial media dari masing-masing direktorat, karena pengembangnya di sini adalah direktorat masing-masing, tetapi juga dapat melalui platform Merdeka Mengajar, nanti kita akan integrasikan ke sana, dan berbagai platform digital yang resmi dari Kemendikbudristek. Juga karena kita sejalan dengan perkembangan sosial media yang ada, kita juga menyiapkan fasilitas unduh aplikasi melalui Instagram, baik di Direktorat SMP, SD, SMA, dan SMK, serta PMPK. Dan juga ada helpdesk yang kami siapkan melalui helpdesk IKM yang nanti dapat ditindaklanjuti oleh tim untuk merespon pertanyaan ataupun ataupun permasalahan dari Bapak Ibu. Selain itu juga dapat memanfaatkan grup WA maupun Telegram dari masing-masing jenjang yang sudah menyediakan. Di sana Bapak Ibu bisa saling berdiskusi, sharing, dan menanyakan berbagai hal ataupun kendala yang dihadapi. Next. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, baik bagi admin Dapodik maupun guru, yang pertama bahwa proses pada aplikasi e-raport ini didasari pada data yang terdapat pada Dapodik masing-masing satuan pendidikan. Kunci utama agar proses pemanfaatan aplikasi e-raport ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai, maka perlu dipastikan bahwa Dapodik dari masing-masing sekolah itu sudah valid dan benar. Kemarin ada pertanyaan, Bu, kenapa ini mata pelajaran ini tidak muncul? Bu, kenapa ada guru kami tidak muncul? Bu, kenapa ini siswanya ada yang salah rombel? Itu artinya ada tahapan awal pra penggunaan e-raport yang belum diselesaikan dengan tuntas. Jadi pastikan Dapodiknya ini valid dan benar. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah sebelum menggunakan aplikasi e-raport ini, pastikan semua pengguna, apakah itu admin, guru, wali kelas, ataupun koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membaca dan memahami panduan pembelajaran dan asesmen serta manual aplikasi e-raport. Ya, Bapak Ibu kalau langsung mencoba pasti akan bingung. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca dan memahami PPA Kurikulum Merdeka serta manual aplikasi e-raportnya, insya Allah tidak ada kendala. Ya, karena strategi uji coba kami pun mengacu pada tahapan-tahapan tersebut, di mana manualnya ini kami sudah bagi berdasarkan pengguna. Jadi langsung fokus. Nah, itu tadi bicara masalah prinsip umum pengembangan e-raport yang dilakukan untuk semua jenjang. Yang kemarin dirilis, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramadi dan Pak Aswin juga, yang sudah dirilis pada tanggal 30 November 2022 kemarin. Namun, pekerjaan itu bukan hanya input nilai akhir. Tadi sudah saya sampaikan di awal.
Karena sejatinya asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Sehingga asesmen dapat dirancang selaras dengan perancangan proses pembelajaran melalui perencanaan pembelajaran. Ya, selanjutnya, Bapak Ibu mungkin masih ingat dengan tahapan ini. Yang pertama adalah menganalisis CP untuk menyusun TP dan ATP. Nah, Bapak Ibu, semua data referensi yang digunakan pada kurikulum Merdeka, dalam hal ini kita menggunakan CP, serta menggunakan dimensi elemen dan subelemen pada proyek profil pelajar Pancasila, CP untuk pembelajaran akademik, sudah disediakan dalam database e-raport, di mana itu juga kita menariknya dari web service di Dapodik. Jadi, kalau sekolah Bapak Ibu ataupun kelas tersebut menyelenggarakan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka, maka dengan aplikasi e-raport ini otomatis CP-nya dapat ditarik dan muncul di dalam aplikasi e-raport. Bapak Ibu tidak perlu menginputkan CP lagi. Tetapi yang perlu dilakukan adalah menginputkan tujuan pembelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran pada fase tersebut. Nah, bagaimana merumuskan TP ini kita tidak akan menjelaskan lebih detail, dan di aplikasi e-raport ini Bapak Ibu dapat menggunakan TP ATP yang sudah Bapak Ibu susun dan mungkin tertuang di dalam KOSP dengan menggunakan menu ekspor impor sehingga tinggal dimasukkan di sana. Tetapi kalau di KOSP mungkin TP ATP-nya dituliskan dengan deskripsi yang panjang, Bapak Ibu perlu meringkas karena maksimum karakter untuk TP yang dimasukkan dalam aplikasi e-raport ini maksimum hanya 100 karakter. Karena nanti pada saat deskripsi capaian akhir pembelajaran akan menggabungkan beberapa TP dan di situ hanya dibatasi maksimum 300 karakter. Jadi silakan Bapak Ibu meringkas TP dan ATP sebelum nanti dimasukkan ke dalam aplikasi e-raport. Kemudian mengembangkan perencanaan pembelajaran, ya, di mana perencanaan pembelajaran ini atau biasa kita sebut dengan RPP, bisa di situ sudah ada rencana asesmennya seperti apa. Kalau perencanaan pembelajaran dalam bentuk modul, maka di situ instrumennya pun harusnya sudah ada. Kemudian mengolah hasil penilaian serta pelaporan kemajuan belajar. Next. Berikutnya. Nah, ini saya sedikit menyinggung tentang bagaimana Bapak Ibu nanti merumuskan dan meringkas TP. Pastikan TP yang Bapak Ibu rumuskan dan Bapak Ibu ringkas sebelum diimpor ke dalam aplikasi e-raport. Rumusan TP tersebut memuat kompetensi dan lingkup materi. Karena ini nanti akan menjadi bagian dari deskripsi capaian kompetensi siswa dalam lingkup materi apa. Di mana kemudian kriteria dari ATP itu sendiri dapat menggambarkan urutan, ya. Tentu Bapak Ibu sudah menyusun ATP-nya. Dari CP disusun beberapa TP dari setiap mata pelajaran. Kemudian dari sekian TP ini mana yang diberikan terlebih dahulu sesuai dengan alur tujuan pembelajaran, mana yang diberikan pada fase awal, mana yang pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga learning journey-nya itu betul-betul dapat terpenuhi serta konsep mastery learning-nya bisa tercapai. Jadi jangan loncat karena menyusun ATP dimasuk-masukkan saja. Pastikan Bapak Ibu sudah mengurutkan dalam alur tujuan pembelajaran. Tetapi nanti memasukkannya Bapak Ibu tidak perlu memberikan kode, ya. Coding itu cukup nanti secara offline, tetapi di online-nya nanti Bapak Ibu sudah menginputkan sesuai dengan urutan ATP yang menurut professional judgment Bapak Ibu itu, ya. Itu yang tepat. Selanjutnya, nah ini teknik strategi menyusun TP dalam ATP. Bapak Ibu bisa sejalan dengan semangat dari pengembangan kurikulum Merdeka bahwa ini memberikan ruang fleksibilitas bagi guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan pengembangan pembelajaran mulai dari penentuan tujuan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran hingga melakukan asesmen sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya, Bu, kami belum merumuskan TP karena kami pakai dari buku yang ada saja.
Maka bisa saja nanti dalam konteks penggunaan aplikasi e-rapor, Bapak Ibu dapat merumuskan TP secara langsung dari CP, ya. Nanti Bapak Ibu bisa ditandain bagian kompetensi serta lingkup materi mana yang akan dimasukkan ke menjadi rumusan TP dari CP tersebut. Tetapi sekali lagi diringkas kalimatnya maksimum 100 karakter sehingga tidak mengalami kesulitan di deskripsi akhir nanti. Itu teknik pertama, langsung dari CP. Kemudian teknik yang kedua, Bapak Ibu dapat merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Yang ketiga, dapat merumuskan TP lintas elemen CP. Ya, seperti IPA ada 2 elemen, bahasa misalnya ada 5 elemen dan seterusnya pada mapel yang lain. Nah, apakah ke semua elemen itu akan dirumuskan dalam satu TP atau ada TP yang merumuskan lintas elemennya hanya 2 atau 3, yang lainnya dalam rumusan yang lain. Kemudian alurnya mana yang menjadi prerequisite sebelum lanjut ke pencapaian tujuan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, alur strategi yang dapat dilakukan guna menyusun ATP. Jadi sekali lagi tolong perhatikan kompetensi serta materi yang hendak dicapai pada CP tersebut. Tujuan dengan mempertimbangkan kompetensi dan lingkup materinya. Kemudian pertimbangkan beban jam pelajaran. Jangan Bapak Ibu membuat TP yang sangat gemuk, tapi pada saat melakukan sumatif ternyata itu belum selesai, ya, belum selesai karena TP-nya sangat gemuk. Ya, jadi perlu disesuaikan dengan beban JP pada mata pelajaran. Kemudian susun tujuan pembelajaran secara linear dari fase awal hingga fase akhir, sehingga akhir fase. Selanjutnya, nah ini saya tidak akan bacakan, saya hanya memberikan contoh sekilas seperti apa inspirasi penyusunan TP dan ATP pada mata pelajaran matematika jenjang SMP. Ini contoh di fase D. Ini elemennya tentang bilangan, ya. Kalau tidak salah matematika itu ada 5 elemen. Ini elemen bilangan, CP-nya ini bisa seperti ini. Kita tinggal mengambil dari yang sudah ada sesuai dengan keputusan Kepala BSK. Kemudian kontennya bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal. Nah, TP-nya untuk bilangan bulat, Bapak Ibu bisa membuat TP sedemikian rupa. Kompetensinya mengidentifikasi, lingkup materinya adalah konsep bilangan bulat dalam keseharian. Ya, lingkup materinya konsep bilangan, konteksnya keseharian. Jadi rumusan TP ini sudah memberikan gambaran kompetensi, lingkup materi, serta konteks. Kompetensinya adalah mengidentifikasi dengan lingkup materi penggunaan konsep bilangan bulat, konteksnya dalam keseharian. Kemudian menjelaskan dan menuliskan, membandingkan, dan mengurutkan bilangan bulat, dan seterusnya. Minimal ada kompetensi dan lingkup materi. Nah, Bapak Ibu, di dalam dokumen KOSP bisa saja Bapak Ibu memberikan coding, ya. Misalnya B ini untuk bilangan, 71 artinya diberikan di kelas 7 yang TP yang pertama, 72 ini diberikan di kelas 7 kelas semester urutan kedua, dan seterusnya. Waktunya seperti ini kelas di kelas 7. Karena kita tahu bahwa ATP ini sebenarnya ada sama juga dengan silabus, ya. Silabus untuk mata pelajaran dalam satu fase atau dalam 1 tahun. Selanjutnya. Baik Bu Eli, saya izin mengingatkan waktunya tinggal 1 menit lagi. Waduh, 1 menit Ibu? Baik. Ya. Karena semula 20 menit ya. Ya baik. Ini Bapak Ibu komponen perangkat dari TP, langkah pembelajaran, asesmen, dan seterusnya. Ini perencanaan pembelajaran paling sedikit, itu tadinya di TP tadi dituangkan ke dalam perangkat pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran. Di mana perencanaan pembelajaran minimum mencakup tiga komponen tadi, tujuan, langkah, dan asesmen. Nah, asesmen di sini Bapak Ibu tadi juga sudah disinggung oleh Pak Yogi. Dari perencanaan pembelajaran dilakukan asesmen awal, dari data asesmen awal kita dapat melakukan proses pembelajaran secara terdiferensiasi, kemudian dari pembelajaran terdiferensiasi selama proses pembelajaran dapat dilakukan asesmen formatif, di mana hasil asesmen formatif ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan deskripsi atau deskripsi capaian kualitatif siswa untuk di TP tersebut yang nanti diagregasi di dalam raportnya.
kemudian melaksanakan sumatif akhir pembelajaran, bisa akhir pembelajaran untuk 1 TP atau dari beberapa TP, dan sekaligus hasil asesmen itu pun dapat menjadi data asesmen awal untuk pembelajaran berikutnya. Next. Ya, ini saya tidak usah singgung lagi terkait dengan karakteristik asesmen formatif dan sumatif. Tetapi di dalam pelaksanaan perlu dilakukan untuk asesmen sumatif ini perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi capaian pembelajaran peserta didik pada periode tertentu. Selanjutnya, hasilnya itu dapat digunakan di dalam pengolahan nilai. Ya, ini contoh Bapak Ibu mungkin kalau di layar device-nya masing-masing bisa di zoom ya. Ini contoh pengolahan nilai untuk sumatif. Misalnya dari salah satu mata pelajaran, katakanlah matematika. Dari matematika itu ada 10 TP. Dari 10 TP dilakukan hanya 4 kali sumatif. Sumatif 1, 2, 3, 4. Dan di sini diperoleh nilai akhir sumatif. Kemudian dilakukan nilai sumatif akhir semester. Sumatif akhir semester ini bisa bersifat tes maupun non-tes. Non-tes ini bisa diperoleh melalui observasi yang dituangkan di dalam jurnal ataupun bentuk lain. Kemudian ini nilai akhir dari sumatif akhir semester. Nah, untuk mendapatkan nilai akhir rapor yang nanti akan diinputkan ke rapor, diserahkan kepada sekolah apakah akan menjumlahkan nilai sumatif dengan nilai sumatif akhir semester ini kemudian dibagi 2 atau kita sebut dengan rata atau dengan proporsi misalnya nilai sumatif hariannya ini nilai sumatif berdasarkan sumatif 1 sampai 4 ini diberi bobot 60, akhir semesternya ini 40, itu monggo saja, mau rata silahkan saja. Jadi tidak ada ketentuan baku. Jadi Bapak Ibu guru yang paling tahu mana yang layak dalam secara apakah rata ataupun proporsional. Kemudian data formatif yang bersifat kualitatif itu nanti akan digunakan di dalam merumuskan deskripsi capaian akhir. Jadi setiap TP itu ada nilai. Jadi setiap TP dari beberapa TP ataupun dari per TP dilakukan sumatif. Dari nilai sumatif ini juga ada nilai capaian kualitatifnya. Nah, capaian kualitatif itu karena di sini akan sangat diperlukan dalam mendeskripsikan capaian masing-masing siswa. Karena 79-nya si Ali berbeda deskripsinya dengan 79-nya si Badu. Nah, ini sangat penting penilaian formatif dan sumatif ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru nanti setelah dirumuskan deskripsi akhir semester dari beberapa kali sumatif dan sumatif akhir semester, barulah nilai akhir ini diinputkan ke dalam rapor dan juga deskripsi akhirnya ini diinputkan di kolom deskripsi format rapor. Next. Nah, Bu, kalau begitu kita tidak bisa melihat secara utuh di aplikasi e-rapor. Betul, aplikasi e-rapor ini kita buat simple, mudah digunakan. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan rumit, pekerjaan teknis lainnya yang tadi saya sampaikan untuk mengingat kembali, itu sudah kita lakukan di belakang layar. Kami mempercayakan kepada Bapak Ibu pendidik untuk melakukan hal-hal tersebut secara valid dan penuh integritas. Sehingga kita tidak perlu mendikte ataupun memaksa Bapak Ibu untuk mapping perencanaan, rangkaian proses nilai harian dan deskripsi dari masing-masing TP itu harus diakomodir di dalam e-rapor. Bapak Ibu cukup lakukan itu di belakang layar. Apakah butuh aplikasi? Monggo silahkan sekolah. Apakah membutuhkan entah Excel atau aplikasi sederhana untuk membantu tugas asesmen keseharian guru, silahkan saja. Nah, itu jadi hasil di raport itu nanti dapat juga dilengkapi dengan portofolio, hasil diskusi dan lain sebagainya. Nah, untuk format raport sendiri Bapak Ibu, kita mengatur minimum saja. Minimumnya ini ada identitas peserta didik, ada nama satuan pendidikan, kelas, semester, mapel, dan seterusnya. Kalau mau ditambahkan, silahkan saja. Ya, tetapi di aplikasi e-rapor kita sejalan dengan panduan pembelajaran dan asesmen, kita mengatur minimalnya saja. Nah, ini Bapak Ibu,
Ini tampilannya tadi juga sudah disampaikan Pak Yogi, ada mapel, tidak ada KKM. Jadi anak itu tidak dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal, tetapi capaian nilai akhir belajar siswa dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan deskripsi, rubrik, skala, ataupun kalau Bapak Ibu menggunakan interval sesuai dengan di PPA yang ada. Selanjutnya, ini tampilan cetak dari e-raport untuk raport akademiknya seperti tadi. Selain yang raport akademik ini tadi, Bapak Ibu, kemarin ada pertanyaan bagaimana dengan prestasi, silahkan ditambahkan, masukkan di dalam catatan wali kelas. Karena kita masih perlu merumuskan lebih lanjut terkait dengan prestasi. Ya. Dan selain raport akademik juga, silahkan berikutnya. Ini kita memfasilitasi juga untuk perlengkapan raport siswa. Ini ada cover, ada halaman identitas sekolah, kemudian identitas siswa, dan juga halaman mutasi. Ya, walaupun ini dicetaknya di bagian pelengkapan rapor siswa, tetapi halaman mutasi ini nanti dalam penyusunannya bisa ditaruh di bagian belakang dari rapor akademik dan P5-nya. Jadi taruhnya untuk mutasi ini di belakang, tetapi komponen pencetakannya ada di komponen perlengkapan rapor siswa. Bapak Ibu boleh menambahkan mau logo sekolahnya, logo daerahnya, asal jangan logo partai ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga dalam asesmen project itu, saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tetapi yang pasti di dalam pelaksanaan project profil pelajar Pancasila juga sama dengan akademik, dengan pelaksanaan pembelajaran akademik menggunakan variasi bentuk asesmen, baik secara formatif maupun sumatif, menekankan pada performance, kinerja, kemudian dapat menggunakan rubrik yang ditentukan di sini mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Nanti kriterianya apa, mulai berkembang dan seterusnya sampai sangat berkembang. Guru koordinator proyek bersama tim fasilitator lah yang merumuskan kriteria tersebut sesuai dengan proyek yang tema dan topik yang dikembangkan di dalam proyek tersebut. Ya, sekurang-kurangnya untuk jenjang SMP dan SMA kelas 11 dan 12 itu 3 proyek dengan 3 tema. Sedangkan untuk SD dan SMA kelas 10 sekurang-kurangnya 2 proyek dengan 2 tema. Kalau mau lebih silahkan, itu kan sekurang-kurangnya. Kemudian rumusan kompetensi sesuai tujuan fase D ditempatkan dalam kriteria berkembang sesuai harapan. Jadi defaultnya rumusan kompetensi atau kriterianya di dalam rubriknya nanti untuk capaian fase D defaultnya itu ada di berkembang sesuai harapan. Jadi kalau belum sesuai BSH berarti kategori di bawahnya. Kalau melampaui BSH itu di atas sangat berkembang. Nah, BSH ini Bapak Ibu bisa mengambil dari tujuan fase D pada P5. Kemudian perlu diperhatikan antara keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen project, serta proses itu lebih penting dibandingkan hasil. Ya, laporan hasil belajar untuk P5 ini terpisah antara P5 dengan intra. Ya, dan untuk raport project ini dapat diberikan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi bisa dikumpulin dulu projectnya. Nah, ini tampilan raport projectnya nanti lebih detail nanti pada paparan Pak Pasek dan Pak Nurul. Ya, di sini sesuai rubriknya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengunduh aplikasi e-raport ini bagi yang belum, Bapak Ibu dapat membuka tautan website masing-masing direktorat sebagaimana yang tertampil.